Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hardiansyah, calon guru penggerak angkatan ke-8 asal kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan ialah memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan kepada anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan sama halnya dengan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan anak-anak seperti biji yang disemai. Apabila dirawat dengan baik, akan tumbuh dengan maksimal. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dirawat, tanaman pun akan layu dan perlahan-lahan akan mati. Guru sebagai pamong yang memberikan kebebasan kepada anak, namun tetap dalam tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai seorang pendidik, seyogianya selalu berpedoman kepada teologi yang pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ingar sosong tulodo, di depan menjadi teladan. Yang kedua, ingmat dia mangun karso, di tengah membangun motivasi. Yang ketiga, tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya yakini di kelas saya lebih dominan dalam pembelajaran. Terkadang terasa letih dan lesu. Ini menandakan bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, saya sering merasa gagal apabila siswa saya masih belum tuntas dalam pencapaian KKM. Saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik siswa, cenderung memaksakan kepada siswa untuk fokus mendengarkan pelajaran yang saya berikan. Padahal siswa dapat belajar dengan karakteristiknya masing-masing. Yang keempat, peserta didik di kelas saya kurang aktif. Bahkan saat saya meminta siswa untuk bertanya, mereka tidak mengerti dengan apa yang ingin mereka tanyakan. Sehingga dalam pembelajaran, siswa dapat dikatakan juga sebagai tidak aktif. Yang kelima, saya hanya berfokus pada pengelolaan kelas yang tertib, disiplin, dan rapi, sehingga siswa dapat memahami apa yang saya sampaikan atau hanya berfokus pada transfer materi atau ilmu saja. Yang keenam, saya menganggap siswa sebagai kertas kosong yang bisa saya isi sesuai dengan kemauan saya. Padahal siswa terlahir dengan kodratnya masing-masing dan dapat merdeka dalam belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, tentunya banyak perubahan pemikiran yang terjadi pada saya. Salah satunya yaitu saya sebagai seorang pendidik, guru bertugas sebagai pamong yang membimbing dan memberikan tuntunan agar dapat selamat dan tidak salah arah.
Yang kedua, sesuai dengan penjelasan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan anak berada, dan kodrat zaman saat ini ditekankan pada kemampuan anak abad 21. Jadi, pada proses pembelajaran saya mengupayakan agar bisa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini. Yang ketiga, adanya kodrat anak untuk merdeka telah membuka pemikiran saya bahwa pendidikan tidak boleh didasari atas paksaan. Anak berhak merdeka dalam belajar, sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dan meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, apa yang dapat saya segera terapkan agar kelas mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Contohnya, di setiap awal pembelajaran, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, selalu memberikan apresiasi dan reward meskipun hanya dengan kata-kata sederhana, sehingga anak merasa senang dan bahagia dalam belajar. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satunya ialah saya menggunakan game-game edukatif dalam melaksanakan pembelajaran seperti kuisis maupun kohort. Yang keempat, saya selalu menghargai karakteristik yang dimiliki oleh setiap anak, sehingga anak lebih merdeka dalam belajar. Adapun kesimpulan saya setelah mempelajari modul 1.1, pandangan, pemikiran, dan perilaku saya harus berubah. Pembelajaran harus berpusat kepada siswa sebagai orientasi utama. Sebagai seorang pendidik, harus dengan sepenuh hati serta ikhlas dalam membimbing, memfasilitasi, memberikan stimulus agar anak dapat menjadi generasi bijaksana yang merdeka dalam belajar dan mencapai keselamatan dalam kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru harus menyadari bahwa pendidikan itu dinamis. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak, serta sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu menyiapkan siswa yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Demikian pemaparan saya tentang tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.